Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Zona Belajar. Pada video kali ini, saya akan membahas tuntas Ayo Berpikir Kreatif dan Ayo Berpikir Kritis pada halaman 9, bab 1, kelas 8, bilangan berpangkat. Oke teman-teman, sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Dalam sebuah permainan kartu angka, 6 orang siswa mengambil satu kartu angka secara acak. Bioma mengambil kartu angka 6, Pranawa mengambil angka 5, Lestari mengambil kartu angka 7, Rahagi mengambil kartu angka 4, Batari mengambil kartu angka 8, dan Dwi mengambil kartu angka 3 jika setiap siswa berpasangan dengan siswa yang lain. Oke teman-teman, supaya senang kita untuk menjawab poin A sampai D, di sini saya buatkan tabel supaya kita lebih senang melihat dan menghitung hasilnya. Nah, sebelum kita menjawab teman-teman, perhatikan dulu posisi tabel ini. Perlu diingat, pada tabel ini baris samping kiri adalah bilangan basis atau pokok, dan kolom atas adalah bilangan pangkat atau eksponen. Cara baca tabelnya begini teman-teman. Misalkan Dwi kita jadikan bilangan pokok, dan Rahagi menjadi eksponennya atau pangkatnya. Angka Dwi kan 3 dan angka Rahagi 4. Jadi kalau Dwi jadi bilangan pokok dan Rahagi menjadi pangkatnya, itu menjadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu adalah 81. Dan misalkan Rahagi menjadi bilangan pokok dan Dwi menjadi eksponennya atau pangkatnya, itu menjadi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Gitu teman-teman cara baca tabelnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang A. Siapa yang harus diajak berpasangan oleh Rahagi agar kelompoknya menghasilkan angka terbesar jika angka Rahagi dipangkatkan dengan pasangannya atau sebaliknya? Teman-teman, Rahagi di sini memegang kartu angka 4. Secara logika matematika, jika bilangan pokok atau basisnya sudah sama-sama angka 4, maka kita tinggal mencari angka pangkat yang paling besar di antara kartu yang ada agar hasilnya maksimal. Di sini kartu dengan angka terbesar adalah milik Batari, yaitu 8. Jadi teman-teman, kita pilih Batari. Jika angka Rahagi menjadi bilangan pokok atau basis dan angka Batari menjadi eksponen, itu adalah 4 pangkat 8. Hasilnya adalah 65.536. Nilai ini adalah yang terbesar di antara pasangan Rahagi lainnya. Rahagi dengan Dwi itu hasilnya cuma 64. Rahagi dengan Pranawa hasilnya 1024. Rahagi dengan Bioma hasilnya 4096. Dan Rahagi dengan Lestari hasilnya 16.364. Jadi Rahagi dengan Batari menghasilkan nilai terbesar di antara pasangan lainnya. Kemudian jika posisinya dibalik, angka Batari yang menjadi bilangan pokok atau basis dan angka Rahagi menjadi eksponen, itu adalah 8 pangkat 4. Hasilnya adalah 4096. Angka ini pun tetap menjadi yang terbesar jika dibandingkan dengan nilai kelompok lainnya. Jadi teman-teman, siswa yang harus diajak berpasangan oleh Rahagi agar menghasilkan angka terbesar adalah Batari. Baik itu posisi angka Batari menjadi nilai basis maupun menjadi nilai eksponennya. Yang B, siapa yang harus diajak berpasangan oleh Lestari agar kelompoknya menghasilkan angka terkecil jika angka Lestari dipangkatkan dengan pasangannya atau sebaliknya? Teman-teman, Lestari di sini memegang kartu angka 7. Secara logika matematika teman-teman, karena kita mencari angka terkecil. Jika bilangan pokoknya angka 7, kita tinggal mencari angka pangkat yang paling kecil di antara kartu yang ada.
Di sini kartu dengan angka terkecil adalah milik Dwi, yaitu 3. Jika angka Lestari menjadi bilangan pokok atau basis dan angka Dwi menjadi eksponen, itu adalah 7 pangkat 3. Hasilnya adalah 343. Nilai ini adalah yang terkecil di antara pasangan Lestari. Lestari dengan Rahagi itu 2401. Lestari dengan Pranawa itu 16.807. Lestari dengan Bioma hasilnya adalah 117.649. Dan Lestari dengan Batari hasilnya 5.764.801. Jadi Lestari dengan Dwi menghasilkan nilai terkecil di antara pasangan lainnya. Kemudian teman-teman, jika posisinya dibalik, angka Dwi yang menjadi bilangan pokok dan angka Lestari menjadi eksponen, itu adalah 3 pangkat 7. Hasilnya adalah 2187. Angka ini pun tetap menjadi yang terkecil jika dibandingkan dengan nilai kelompok lainnya di kolom pangkat 7. Jadi siswa yang harus diajak berpasangan oleh Lestari agar menghasilkan angka terkecil adalah Dwi. Baik posisi angka Dwi itu menjadi nilai basis maupun menjadi nilai eksponennya. Yang C, siapa yang diajak berpasangan oleh Bioma agar kelompoknya menghasilkan angka lebih kecil dari kelompok yang satu dan lebih besar dari kelompok yang lain jika angka Bioma dipangkatkan dengan pasangannya atau sebaliknya. Teman-teman, Bioma di sini memegang kartu angka 6. Nah, perhatikan baik-baik kalimatnya teman-teman. Lebih kecil dari kelompok yang satu dan lebih besar dari kelompok yang lain. Ini artinya nilai kelompok Bioma harus berada di urutan kedua terbesar. Dia hanya boleh kalah dari satu kelompok yang paling besar dan harus menang dari kelompok-kelompok lainnya. Maka dari itu teman-teman, secara logika kita harus memasangkan Bioma dengan pemegang kartu terbesar kedua, yaitu Lestari yang memegang angka 7. Jika angka Bioma menjadi bilangan pokok dan angka Lestari menjadi eksponen, itu adalah 6 pangkat 7. Coba kita perhatikan di tabel teman-teman. Baris basis 6 ketemu kolom pangkat 7, hasilnya adalah 279.936. Teman-teman bisa lihat di baris basis 6 ini teman-teman. Nilai 279.936 hanya kalah dari satu kelompok yang paling besar, yaitu kelompok Batari, yang nilainya 1.679.616. Dan nilai ini sudah pasti lebih besar dari kelompok lainnya seperti Pranawa, Rahagi, dan Dwi. Kemudian teman-teman, jika posisinya dibalik, angka Lestari yang menjadi bilangan pokok atau basis dan angka Bioma menjadi eksponen, itu adalah 7 pangkat 6. Baris basis 7 ketemu kolom pangkat 6, hasilnya adalah 117.649. Angka ini pun tetap menjadi yang terbesar kedua, karena hanya kalah dari pasangan basis 8 pangkat 6 yang nilainya 262.144. Nah teman-teman, jadi siswa yang harus diajak berpasangan oleh Bioma agar nilainya berada di urutan kedua terbesar adalah Lestari. Baik posisi angka Lestari itu menjadi nilai basis maupun menjadi nilai eksponennya. Sekarang kita lanjut yang D teman-teman. Jika angka milik Bioma dipangkatkan dengan kartu milik Lestari, berapa banyak pasangan yang nilainya lebih besar dari pasangan Bioma dan Lestari? Teman-teman, kita cari dulu nilai dari pasangan Bioma dan Lestari. Nah, angka Bioma 6 dipangkatkan dengan angka Lestari 7, itu hasilnya adalah 279.936. Sekarang tinggal kita cari pasangan-pasangan yang nilainya lebih besar dari 279.936. Yang pertama ada nilai 390.625, ini milik pasangan Pranawa dan Batari. Yang kedua
ada nilai 1.679.616. Ini pasangan milik Bioma dan Batari. Yang pasangan ketiga ada nilai 5.764.801. Ini pasangan Lestari dan Batari. Dan yang keempat ada nilai 2.097.152. Pasangan antara Batari dan Lestari. Jadi teman-teman, berarti di sini ada 4 pasangan yang nilainya jauh lebih besar dari pasangan Bioma dan Lestari. Sementara untuk pasangan-pasangan kelompok yang lain nilainya semua berada di bawah 279.936. Jadi ada 4 pasangan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian ayo berpikir kritis. Nomor 1, Anton berpendapat bahwa dalam kurung negatif 2 pangkat 3 hasilnya sama dengan negatif 2 pangkat 3. Bagaimana menurut pendapatmu? Coba jelaskan. Yang pertama kita hitung dulu ke dalam kurung negatif 2 pangkat 3. Kalau ada tanda kurung teman-teman, berarti semuanya kita pangkatkan. Jadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Kita hitung teman-teman. Negatif 2 dikali negatif 2 itu sama dengan positif 4. Positif 4 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 8. Jadi hasilnya adalah negatif 8 teman-teman. Sekarang kita hitung negatif 2 pangkat 3. Karena tidak ada tanda kurung, berarti yang dipangkatkan hanya angka 2 saja. Tanda negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Jadi 2 dikali 2 itu 4. 4 dikali 2 itu 8. 8 kita kalikan dengan tanda negatif, hasilnya adalah negatif 8. Nah teman-teman, hasilnya sama-sama negatif 8. Jadi pendapat Anton benar teman-teman. Hasilnya memang sama, yaitu sama-sama bernilai negatif 8. Namun teman-teman, secara konsep kedua bentuk ini berbeda teman-teman. Pada bentuk dalam kurung negatif 2 pangkat 3, seluruh bilangan yang ada di dalam kurung ikut dipangkatkan. Sedangkan pada negatif 2 pangkat 3, yang dipangkatkan hanya angka 2. Sedangkan tanda negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Kesamaan hasil ini hanya terjadi karena eksponennya atau pangkatnya adalah bilangan ganjil, yaitu 3. Kalau eksponennya bilangan genap, hasilnya akan berbeda. Contohnya teman-teman, dalam kurung negatif 2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan positif 4. Positif 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 2 sama dengan positif 16. Sekarang kita hitung negatif 2 pangkat 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. 16 kita kalikan dengan tanda negatif, hasilnya adalah negatif 16. Nah teman-teman, coba perhatikan. Dalam kurung negatif 2 pangkat 4, hasilnya positif 16. Sedangkan negatif 2 pangkat 4, hasilnya negatif 16. Hasilnya berbeda ya teman-teman. Jadi dari contoh ini terlihat jelas bahwa kedua bentuk tersebut berbeda secara konsep. Pada contoh pangkat 3 hasilnya memang sama, tapi itu hanya terjadi karena eksponennya merupakan bilangan ganjil. Nomor 2, Joni berpendapat bahwa dalam kurung 2A pangkat 4 hasilnya sama dengan 2A pangkat 4. Bagaimana menurut pendapatmu? Coba jelaskan. Kita kerjakan dulu teman-teman. Kita hitung dalam kurung 2A pangkat 4. Karena ada tanda kurung, berarti semua yang ada di dalam kurung ikut dipangkatkan. Jadi 2A dikali 2A dikali 2A dikali 2A. Kita hitung angkanya dulu teman-teman. 2 dikali 2 itu 4. 4 dikali 2 itu 8.
8 dikali 2 itu 16. Sekarang kita hitung hurufnya. A dikali A menjadi A pangkat 2. A pangkat 2 dikali A menjadi A pangkat 3. A pangkat 3 dikali A menjadi A pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 16 A pangkat 4. Sekarang kita hitung 2A pangkat 4. Karena tidak ada tanda kurung, berarti yang dipangkatkan hanya variabel A saja. Angka 2 tidak ikut dipangkatkan. A dikali A menjadi A pangkat 2. A pangkat 2 dikali A menjadi A pangkat 3. A pangkat 3 dikali A menjadi A pangkat 4. Jadi hasilnya tetap 2A pangkat 4. Nah teman-teman, coba perhatikan. Yang satu hasilnya 16A pangkat 4, sedangkan yang satu lagi 2A pangkat 4. Hasilnya berbeda. Jadi pendapat Joni itu salah. Karena pada bentuk dalam kurung 2A pangkat 4, angka 2 dan huruf A sama-sama dipangkatkan. Sedangkan pada 2A pangkat 4, yang dipangkatkan hanya huruf A saja, sedangkan angka 2 tetap. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nadipa berpendapat bahwa dalam kurung negatif 2B pangkat 5 hasilnya sama dengan negatif 2 pangkat 5. Bagaimana menurut pendapatmu? Coba jelaskan. Pertama kita hitung dalam kurung negatif 2B pangkat 5. Karena ada tanda kurung, berarti semua yang ada di dalam kurung ikut dipangkatkan. Menjadi negatif 2B dikali negatif 2B dikali negatif 2B dikali negatif 2B dikali negatif 2B. Kita hitung angkanya dulu teman-teman. Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan positif 4. Positif 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 2 sama dengan positif 16. Positif 16 dikali negatif 2 sama dengan negatif 32. Sekarang hurufnya teman-teman. B dikali B menjadi B pangkat 2. B pangkat 2 dikali B menjadi B pangkat 3. B pangkat 3 dikali B menjadi B pangkat 4. B pangkat 4 dikali B menjadi B pangkat 5. Jadi hasilnya adalah negatif 32B pangkat 5. Sekarang kita hitung negatif 2 pangkat 5. Karena tidak ada tanda kurung, berarti yang dipangkatkan hanya huruf B saja. Angka 2 dan tanda negatif tidak ikut dipangkatkan. Jadi hasilnya tetap negatif 2B pangkat 5. Nah teman-teman, coba perhatikan. Yang satu hasilnya negatif 32B pangkat 5, sedangkan yang satu lagi negatif 2B pangkat 5. Hasilnya berbeda. Jadi pendapat Nadipa itu salah. Karena pada bentuk dalam kurung negatif 2B pangkat 5, seluruh isi kurung dipangkatkan, yaitu negatif 2 dan B. Sedangkan pada negatif 2B pangkat 5, yang dipangkatkan hanya huruf B saja. Angka 2 dan tanda negatif tetap berada di luar perpangkatan. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita untuk halaman 9. Semoga pembahasan di video ini dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan PR, mengerjakan tugas, dan memahami materi bilangan berpangkat dengan lebih mudah. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, bagikan kepada teman-teman yang lain, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan materi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.